SGT Angkatan 7 Kota Binjai. Nah, di sini saya akan membuat video percakapan supervisi akademik dengan teknik coaching bersama dengan guru SD 024767 yaitu Ibu Ina. Silakan perkenalkan diri Ibu Ina. Terima kasih Pak Isa. Perkenalkan, saya Dahliana Carolina Baru Lubis. Saya merupakan salah satu guru di SD Negeri 024767 Binjai Selatan. Di sini saya selaku wali kelas 4B. Mungkin itu saja yang saya dapat kenalkan dari diri saya. Saya kembalikan ke Pak Isa. Ya, terima kasih Bu Ina. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Puji Tuhan, baik Pak Isa. Iya. Pak Isa, gimana hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ina. Nah, tujuan saya di sini kan tadi kita membuat supervisi ya Bu dengan menggunakan teknik coaching. Nah, di sini saya akan membantu Bu Ina untuk menggali potensi yang ada dalam Bu Ina dalam mengembangkan anak-anak didiknya, yaitu nanti Ibu Ina bisa menjadi seorang guru yang betul-betul profesional nantinya ya kan. Nah, kayaknya Bu Ina hari ini kayak nampak segar dan semangat ya. Pastilah Pak Isa, karena kan kita kalau sebagai guru ini harus menunjukkan kepositifan diri kita. Iya benar Bu Ina. Iya. Nah, sebelum nanti kita melakukan supervisi, kira-kira ada nggak yang Bu Ina ingin ceritakan tentang penerapan pembelajaran di kelas? Pastinya ada Pak Isa. Jadi begini, saya ngerasa ketika saya mengajar itu suasana kelas itu enggak sesuai yang saya harapkan gitu Pak Isa. Iya. Kalau boleh tahu nih ya Bu Ina, kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan atau ingin ceritakan tentang permasalahan itu? Ini Pak, kendala saya itu seperti ini. Saya kan wali kelas atau guru kelas 4 nih. Nah, ketika saya memasuki proses belajar mengajar, saya merasa kok kurang ya interaktif atau siswa ini kurang aktif gitu, kurang semangat gitu. Jadi fokusnya pun kadang buyar gitu. Nah, ketika saya kasih pertanyaan jawabnya masih malu-malu. Ketika saya kasih kerjaannya, misalnya contohnya presentasi nih Nak ke depan gitu kan, hasil kerja kamu. Nah, ketika dia maju dia masih bingung gitu, apa yang harus dilakukannya gitu. Padahal saya juga sudah jelaskan, tapi dia masih ragu, masih kayak benar nggak nih langkahnya. Jadi dia kurang percaya diri gitu Pak. Oke. Nah, apa yang nantinya Ibu harus lakukan ya kan biar suasana pembelajaran itu lebih menarik, sesuai dengan harapan Ibu dan harapan dari anak-anak didik gitu kan? Mungkin yang saya harapkan ataupun gimana nantinya ke depan, mungkin pembelajaran yang diferensiasi. Jadi selama ini mungkin sudah saya terapkan Pak pembelajaran diferensiasi itu, namun belum seutuhnya sepertinya. Mungkin saya harus belajar lagi nih kayaknya Pak Isa, untuk bagaimana sih penerapan diferensiasi atau kebutuhan belajar atau gaya belajar anak yang memang mesti harus kita lakukan ya kan. Jadi saya harus paham dulu si anak ini apa sih yang dibutuhkannya, bagaimana sih yang harus saya lakukan gitu. Itu dia Pak Isa. Ya kan Bu, tadi sebenarnya Ibu mungkin sudah menjalankan tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berfokus atau berpihak kepada anak sesuai kebutuhan, minat dan bakat anak. Ya kan, yang kita ketahui ini kan banyak media-media yang bisa kita gunakan ya kan Bu. Bisa kita menggunakan video gitu kan, bisa menggunakan gambar-gambar gitu. Mungkin Ibu selama ini sudah menggunakan hal tersebut. Nah, tinggal lagi bagaimana pemetaan sesuai dengan bakat dan minat anak ya kan, kemampuan. Jadi mungkin Ibu sudah lakukan itu. Tinggal Ibu gali lagi gitu ya kan, Ibu menggali lagi. Nah tapi kenapa Ibu masih ragu gitu? Sedangkan Ibu yang saya dengar tadi sudah melakukan hal-hal tersebut, tapi masih ada keraguan-keraguan yang terjadi pada diri Ibu gitu. Apa masalahnya ya Ibu? Itulah Pak, seperti yang saya bilang tadi, saya terkendala gitu Pak. Ketika saya sudah merasa saya semaksimal mungkin ini melakukan proses pembelajaran, nah ternyata mereka tuh fokusnya belum ke pembelajaran itu. Mungkin
nanti dia bisa fokus mengikuti pembelajaran saya. Kemudian tiba-tiba nanti dia bercerita dengan kawannya. Kemudian dia ketika saya bilang, anak-anak dengarkan saya, gitu kan, dengarkan ibu ya. Nah, mereka mendengarkan, tapi ketika apalagi mereka melek lagi gitu. Jadi itulah kendala saya, Pak. Gimana ya supaya ini Pak Isa, kita itu bisa melakukan pembelajaran yang anak itu terfokus gitu untuk belajar semenarik mungkin. Mungkin itu saya juga ingin dapatkan gitu suatu solusi dari Pak Isa gitu untuk hal ini gitu. Kalau gini, tadi kan Ibu sudah menceritakan strategi ya, kemudian media, model gitu yang digunakan. Nah, ada nggak sesuatu hal yang Ibu buat itu, tapi anak-anak itu menyenangkan dengan pembelajaran tersebut? Ada beberapa sih Pak Isa. Misalnya kayak kemarin tuh kami tuh melakukan proses pembelajaran. Nah, di situ kebetulan saya di tengah-tengah pembelajaran, ketika mereka sudah agak bosan, saya lakukan ice breaking untuk merilekskan gitu. Kemudian media yang saya lakukan seperti kemarin kami ada pembelajaran SPDP. Di situ kami mewarnai, melukis, jadi supaya anak ini sesuai dengan berkarya lah Pak, sesuai dengan dirinya. Itu saya siapkan nih Pak medianya, saya siapkan kertas kartonnya, saya siapkan cat lukisnya. Di situ mereka bebas mewarnai tangan mereka, kemudian mencapkannya ke kertas itu Pak. Nah, di situ saya lihat ada sedikit kemajuan sih interaktifnya. Iya. Itu sudah cukup bagus Bu gitu kan. Berarti Ibu sebenarnya sudah melakukan yang bagaimana menstimulus anak-anak itu untuk lebih aktif, untuk tadi yang Ibu lakukan tadi ice breaking ya kan, di tengah-tengah pembelajaran yang sangat membosankan, sehingga mereka lebih refresh lagi pembelajaran. Saya setuju dan sepakat dengan apa yang Ibu lakukan. Sebenarnya Ibu sudah mampu melakukan itu semuanya. Nah, kita kan mengadakan supervisi nih Bu. Pembelajaran apa? Ibu bidang studi apa nanti yang akan Ibu ajarkan? Kemudian tujuan pembelajarannya apa aja di pembelajaran tersebut? Kebetulan untuk supervisi ini Pak, kita ambil di matematika Pak. Tujuan pembelajarannya apa itu? Di tujuan pembelajaran kali ini ada 2 tujuannya Pak. Dimana di sini melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL, siswa dapat menganalisis data dalam tabel dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu melalui video pembelajaran, siswa dapat menyajikan data dalam tabel dengan benar. Iya. Nah, dalam supervisi nantinya kan tadi yang udah Ibu jelasin ada 2 ya Bu, tujuan pembelajaran yang nanti ingin Ibu harapkan dari pembelajaran tersebut. Kira-kira strategi apa nanti nih yang Ibu gunakan supaya pembelajaran itu anak-anak bisa mudah untuk mengikuti gitu? Oh iya Pak, saya juga udah buat gambaran atau perancangan strategi yang akan saya lakukan nih Pak ke depannya. Nah, jadi pertama-tama itu dalam rancangan saya harus mengkondisikan siswa saya untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik kan. Kemudian yang kedua itu Pak, setelah saya mengkondisikannya, ada baiknya saya untuk memotivasi mereka supaya mereka semangat mengikuti pembelajaran kan Pak. Kemudian saya juga merancang pembelajaran kreatif mungkin, seinteraktif mungkin melalui mungkin media-media yang akan saya berikan nantinya kepada mereka. Kemudian untuk lembar kerjanya juga saya buat runtun dengan jelas, karena anak-anak ini kadang Pak, kalau nggak jelas bisa Pak satu mata pelajaran itu penuh mereka bertanya Pak, Bu ini gimana, Bu ini gimana, Bu nomor 1 dikerjakan, nah itu pasti ditanya Pak. Jadi seruntun mungkin lah Pak, sejelas mungkin lah kalau lembar kerja ini Pak, dan juga anak-anak yang Pak. Nah, kemudian untuk itu Pak, saya juga manusia, ada kurangnya gitu. Jadi saya butuh nih saran-saran dari ataupun masukan-masukan dari rekan kerja saya. Mungkin ada yang bisa memberikan solusi gitu Pak. Nah, kemudian saya juga akan melihat YouTube sih Pak. Jadi karena di YouTube ini banyak kali
kan referensi-referensi pembelajaran yang menarik Pak. Saya juga udah lihat beberapa sih. Mungkin itu aja Pak rancangan saya ke depannya. Bagus loh Bu, strategi yang Ibu lakukan itu sangat baik sekali. Berarti Ibu sudah memikirkan apa yang nanti Ibu lakukan ya kan. Sebenarnya potensi Ibu itu sangat besar sekali dan Ibu sadar akan potensi yang Ibu miliki. Saya yakin nanti ke depannya pasti Ibu akan jauh lebih baik lagi gitu ya kan Bu. Oke, Ibu, jadi kira-kira yang supervisi kita nanti ke depannya ini kira-kira kapan Bu akan dilaksanakan? Secepat mungkin Pak Isa. Mungkin kalau dalam waktu jangkaan, kalau nggak lusa, pokoknya dalam minggu inilah kita laksanakan itu Pak. Iya, saya gini penasaran tadi kan, kayaknya Ibu kayaknya sudah benar-benar matang nih merancang. Saya pengen lihat apa nanti nih ya kan, nah dalam supervisi yang Ibu lakukan dengan murid-murid Ibu gitu. Nah, dari rencana yang sudah Ibu rancang tuh apa sih yang Ibu harapkan ke depannya gitu dengan murid-murid Ibu? Ya banyak sih Pak pastinya yang saya harapkan dari proses yang sudah saya rancang ini. Dimana kan kita udah merancang nih, pasti kita punya harapan pasti ke depannya. Nah harapan saya ini ya semoga pembelajaran berjalan dengan lancar gitu pastinya. Kemudian saya berharap saya jadi tahu gitu Pak, pembelajaran diferensi seperti apa sih yang harus saya kuasai gitu, sehingga saya bisa tahu nih kebutuhan belajar anak saya itu, anak murid saya itu seperti apa. Jadi dengan pembelajaran ini mengetahui kebutuhan pembelajaran siswa seperti apa, saya tahu si A bakatnya apa, si B bakatnya apa, si C bakatnya apa, begitu seterusnya, sehingga lama-lama kita dapat menggali potensi anak tersebut Pak. Jadi kan dia bisa berkarya. Mantap ini, gitu. mantap sekali. Iya, itu tadi saya bilang, saya kayaknya penasaran nih kan, karena yang Ibu rancang kayaknya wah, luar biasa. Nah, sebagai seorang guru kan kita yang harus memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan tiap siswanya ya kan Bu, atau tiap murid tuh. Jadi kita harus tahu bagaimana karakter si A dan B, jadi apa kebutuhan belajar dia gitu ya kan Bu. Dengan tadi pembelajaran diferensiasi itu tepat kali gitu, apalagi tadi kan Ibu bilang di awal itu kita harus melakukan ada wawancara kepada anak didik gitu kan, supaya tahu sejauh mana kemampuannya dengan materi yang mau kita berikan gitu ya kan Ibu. Nah, makin penasaran nih ya kan Bu, mau lihat langsung nanti kegiatan Ibu dalam pembelajaran supervisi nanti. Semoga ya kan Bu, mudah-mudahan pas supervisi itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan, dan anak-anak itu tetap semangat, ibu gurunya juga semangat, anak murid itu lebih semangat lagi supaya pembelajaran diferensiasi, kemudian tadi ada SPK-nya itu kan tetap memang dibuat gitu kan, jadinya pembelajaran akan lebih hidup dan anak-anak tidak merasa bosan nantinya ya kan Bu. Semoga lancar-lancar aja nanti ya Bu kegiatannya. Iya Pak, saya juga berharap supervisi ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi saya, manfaat bagi murid saya, manfaat bagi Bapak, manfaat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu. Iya benar Bu ya. Saya juga nanti bisa jadi belajar gitu kan Bu, karena kan setiap guru ini pasti belajar dan terus belajar dengan apa yang kita lihat gitu kan, jadi pembelajaran dan bagi saya jadi masukan juga nantinya ya kan Bu, sesuatu yang lebih itu pasti menjadi suatu ilmu bagi saya. Oke, terima kasih ya Ibu atas waktunya, kita ketemu lagi di supervisi selanjutnya Ibu. Oke, terima kasih Bu, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Udah sarapan? Coba yang lebih kuat lagi, yang lebih semangat lagi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagus, mantap. Kira-kira coba lihat dulu sebelah kanan, kiri. Siapa yang kira-kira hari ini nggak datang? Randi. Ferdi. Terus siapa lagi? Oke. Kenapa ya kira-kira? Ada yang tahu kenapa saya nggak datang? Oh, sakit. Ya udah. Nggak apa-apa. Biasanya kita ngapain? Yuk, mana ketua kelasnya?
ya. Nanti next pertemuan berikutnya kita nyanyikan lagu yang wajib yang lainnya. Oke? Sekarang Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Coba tunjuk tangan ya. Kalau tahu tunjuk tangan gitu. Belajar tentang apa? Iya, coba. Apa? Tabel. Oke. Hari ini pertama Ibu harap kalian bisa menganalisis data dalam bentuk tabel dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dengan benar. Oke? Paham? Paham. Oke. Kalau begitu selanjutnya kita akan kayaknya kurang panas ya. Kita harus lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Tuh kayak gitu. Kurang ya, yang lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting tetap semangat ya. Mulai. Oke, sekarang ketua kelompoknya boleh duduk nih. Biar Ibu jelaskan nih ya. Ibu akan memberikan sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan memberikan pretest nih kepada kalian. Ibu punya lembar kerja yang akan Ibu bagikan ke kalian per kelompok. Bisa ketuanya bisa dilihat, terus udah tahu juga sama kelompoknya. Sudah dapat semuanya? Itu udah ada apa yang harus dilakukan, petunjuknya udah dilihat semuanya, Cahaya? Udah? Coba dulu kalian kerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Oke? Aku kasih waktu ya. Natasha, sini Natasha, sambil duduk. Berdiri untuk menyampaikan jawabannya. Berisikan data apakah tabel di atas? Ya, jawabannya apa? Satu, berat badan dan jumlah siswa. Coba yang lain. Kata kelompok 1, jawabannya berat badan siswa kelas 4. Udah benar? Benar. Oke, lanjut. Dua, berapakah jumlah berat badan yang ada dalam tabel? Berapa? 145. Dari mana? Oke, 140. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati berdirilah. Kalau kau suka hati duduklah. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Oke, mantap. Masih semangat? Oke, setelah melakukan pretest, selanjutnya Ibu akan ada nih menayangkan video pembelajaran mengenai penyajian tabel yang benar. Kalian mau melihat videonya? Perhatikan penjelasan berikut ini. Ini adalah gambar kegiatan di ruangan kelas yang sedang memilih ketua kelas. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan data. Salah satu contohnya adalah kegiatan pemungutan suara dalam pemilihan ketua kelas. Dari kegiatan pemungutan suara akan
diperoleh data dan informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui proses pahami. Untuk lebih memahaminya, ayo pelajari materi pada ini ya. Saat pemilihan ketua kelas, setiap siswa mengisi nama calon ketua kelas pilihan masing-masing pada selembar kertas. Setelah itu, kertas dikumpulkan calon ketua kelas yang paling banyak dipilih. Nah, kegiatan tersebut merupakan contoh pengumpulan data. 1 anak. Jumlah siswa yang memiliki berat badan 34 kilo yaitu 1, 2. Sebanyak 2 anak. Jumlah siswa yang memiliki berat badan 36 kg yaitu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ternyata jumlah siswa yang memiliki berat badan Kalian paham nggak? Tadi kan dibilang di sini adalah kita mengelola data. Jadi kita mengumpulkan datanya bagaimana? Kita kumpulkan datanya lalu kita sajikan dalam bentuk tabel. Tadi contohnya dia apa aja? Nilai ulangan sama berat badan siswa. Oke. Bisa Ibu minta ketua kelompoknya maju ke depan. Kelompoknya maju ke depan. Kita angkat
Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Pak Isa. Iya, terima kasih. Gimana tadi? Senang, semangat, atau bagaimana? Aman Pak, saya juga merasa lega akhirnya bisa melaksanakan supervisi ini. Walaupun sedikit gugup ya Pak Isa karena Iya. Tadi kan kita sudah melakukan supervisi ya kan, bagaimana Ibu Ina ketika mengajar bersama anak-anak. Nah, supervisi di kelas tadi menurut Ibu apa yang sudah Ibu lakukan sesuai dengan RPP? Kira-kira ada nggak ya yang belum terlaksana sesuai dengan RPP yang Ibu buat tadinya ketika saat pembelajaran di kelas bersama anak-anak? saya rasa memang saya sudah melakukan sesuai RPP, saya sudah jalankan ya kan Pak. Namun pasti kendala masih ada gitu. Jadi yang belum sesuai itu menurut saya masih ada beberapa anak didik saya atau murid saya yang masih malu-malu dalam presentasi Pak. Jadi kayak mereka itu belum mempunyai kepercayaan diri untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Jadi masih malu, masih diam. Berarti masih harus gurunya dulu yang mensupport gitu ya kan, yang ayo nak, seperti itu ya. Nah, selain tadi bagaimana yang Ibu jelasin tentang anaknya masih malu-malu untuk ke depan, itu ada lagi nggak kendala-kendala yang lain pada tadi saat Ibu mengajar? Itulah Pak, kendala waktu. Jadi kita dalam mengajar ini kan kita memang punya time waktu gitu kan, nggak bisa kita langsung terus-terusan gitu. Ketika saya menerapkan RPP saya ini, nah anak-anak saya suruh sesuai dengan apa yang saya harapkan, ternyata waktu ini masih kurang Pak, karena bukan di mana ya ini, di hal aktivitas yang dilakukan si anak. Jadi ketika saya memberikan tadi lah, Bapak udah lihat sendiri kan, saya kasih nih bahannya, saya kasih materinya, saya suruh kerjakan, kerjaan mereka akan dipresentasikan. Nah masih ada kelompok-kelompok yang diam gitu, nggak langsung aktif gitu menyelesaikannya. Jadi itu waktu kan kemakan Pak jadinya kalau mereka seperti itu. Oke Bu Ina, ya tadi saya juga melihat apa yang Ibu lakukan di dalam kelas. Tadi dari yang saya lihat itu siswa banyak yang bersemangat juga kok, ada yang bersemangat memang ya. Mungkin tapi ada kendala-kendala yang Ibu sebutkan tadi, masalah tentang waktu tadi Ibu bilang ya kan, karena ketidaksiapan anak-anak atau anak-anak masih yang bermain, tidak fokus gitu. Nah, apa kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi yang Ibu sebutkan? Baik Pak Isa, jadi rencana saya gitu, saya kan guru, nah saya leader nih di bagian anak murid saya kan. Jadi saya lebih ke belajar dulu nih, apa sih yang harus saya lakukan untuk dapat memotivasi. Jadi saya harus belajar motivasi supaya gimana sih seorang guru baiknya untuk memotivasi siswanya supaya lebih semangat gitu. Jadi saya harapan kedepannya yang harus saya lakukan yaitu untuk memotivasi siswa saya Pak Isa, supaya dia bisa lebih semangat lagi dalam belajar, supaya dia semangat, tidak malu-malu ketika menyampaikan pendapatnya. Disitulah saya bilang tidak ada salah untuk mengutarakan pendapat. Jadi mereka kan tumbuh nih motivasi di dalam dirinya, semangat dalam dirinya, kepercayaan diri. Itu yang mau saya bangun lagi Pak, kayaknya itu sih yang perlu. Bagus sih Bu, apa yang tadi Ibu jelasin Ibu ingin lakukan untuk kedepannya kan. Jadi rencana itu apa yang Ibu harapkan dari rencana tadi Ibu itu? Pasti kan ada harapan gitu ya kan? Harapan saya sih Pak, pastinya siswa-siswa saya mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian harapan saya juga ke depannya untuk diri saya mampu membuat strategi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar kebutuhan anak-anak murid saya Pak. Jadi dari sini juga saya ke depannya juga paham, wah anak-anak saya nih kayaknya butuh gaya belajar yang berdiferensiasi seperti ini gitu. Perlu yang gaya belajar yang begini, sehingga ketika saya sudah punya konsep untuk membuat pembelajaran kepada anak murid saya rasa itu bakalan gampang ke depannya saya untuk pengaplikasiannya Pak gitu. Iya. Nah, bagus sekali kan.
Jadi setelah supervisi akademik sebelumnya kan mungkin ibu ngajar ya, biasa ngajar tanpa ada yang mungkin mendampingin atau disupervisi gitu. Setelah kita lakukan supervisi akademik ini, bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya sebenarnya senang, namun karena tadi ada kendala yang seperti saya bilang tadi Pak, mungkin itu yang membuat saya kayaknya saya harus menjadi guru yang lebih aktif lagi nih. Saya harus membangun diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi nih. Karena kan kita ini long life education ya, belajar seumur hidup. Jadi kan jangan ada rasa puas dengan standar ini. Jadi harus lebih meningkatkan lagi sih Pak dari pembelajaran. Berkesempatan untuk supervisi yang diajari oleh Bapak, di coaching oleh Bapak gitu. Iya, berarti ada mungkin pembelajaran dan ke depannya akan ada perubahan yang akan bagi diri ibu sendiri mungkin dan untuk berikutnya. Selain itu apa yang ibu temukan dalam proses pembelajaran tadi gitu? Yang saya temukan Pak, ketika saya membagi-bagi kelompok tadi kan Pak, Bapak lihat ada 3 kelompok. Nah itu Pak, mereka itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda pasti setiap individunya. Jadi kayak kelompok satu ini kayaknya lebih ke gaya belajar yang ini gitu. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi sebagai guru itu harus aktif membuat pembelajaran itu berdasarkan gaya belajar kebutuhan siswanya gitu Pak. Itu sih yang saya dapat juga. Oke, terima kasih ya Bu atas tadi kita ini komunikasinya tentang bagaimana tadi saya supervisi Ibu. Alhamdulillah sudah selesai kita supervisi. Semoga kedepannya mungkin kita, saya, ibu itu kan bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya kan Ibu. Oke. Dan supervisi kita hari ini sudah selesai Bu. Saya terima kasih atas kesempatan waktunya juga kan. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa menjadi guru ya kan Bu, yang lebih baik lagi bagi guru kita nantinya. Amin. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya.